Halo teman-teman semua, kembali lagi di video pembelajaran kami di tahap ketiga presentasi efektif, yaitu tahap presentasi. Tahap presentasi ini terdiri dari dua langkah. Yang pertama adalah setup dan delivery. Yang pertama adalah setup. Persiapan yang baik tentu tidak menjamin segalanya berjalan sempurna nih. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita mensurvei agar sempat mengecek berbagai aspek teknis dan ruangan sebelum memulai presentasi. Setup yang pertama bisa dilakukan adalah room setup atau ruangan setup. Aturlah posisi tempat duduk sehingga semua orang dapat melihat layar dan mendengar suara pembicara. Posisi layar idealnya sejajar dengan pandangan mata audiens yang duduk. Jarak antara kursi dan layar perlu disesuaikan agar tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. Nah, contohnya untuk kelompok besar adalah menggunakan banyak layar atau proyektor video, lalu speaker diletakkan di sudut untuk suara yang merata. Nah, berikutnya untuk kelompok sedang dan kecil bisa menggunakan layar atau monitor, speaker, dan proyektor sesuai jumlah peserta. Tata letak kursi pun bisa disesuaikan bentuk U atau diagonal. Yang berikutnya adalah suhu ruangan. Atur suhu ruangan agar tetap sejuk dan nyaman, supaya peserta tetap fokus dan tidak mengantuk. Lalu yang ketiga ada pencahayaan. Gunakan pencahayaan yang seimbang, cukup gelap untuk menampilkan visual, tetapi juga tidak cukup terang, agar audiens tetap bisa fokus dan mencatat. Lalu yang keempat ada daya listrik. Periksa jumlah dan posisi colokan listrik agar semua alat bisa terhubung dan berfungsi dengan baik. Yang kelima, peralatan. Cek kondisi seluruh peralatan sebelum digunakan. Siapkan cadangan seperti bola lampu dan kabel jika diperlukan, dan pastikan remote control pun juga tersedia. Dan yang keenam adalah keamanan. Pastikan kabel tidak mengganggu jalur jalan dan pintu darurat tetap bisa diakses. Ketahui juga lokasi alat komunikasi dan kontak darurat jika terjadi insiden. Nah, yang berikutnya ini adalah tahap delivery yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Lefrido Firnanda. Oke, Tipanya, terima kasih. Jadi, halo teman-teman, saya akan menjelaskan terkait dengan delivery. Jadi, salah satu kunci kesuksesan dalam sebuah presentasi adalah bagaimana seorang presenter ini dapat menyampaikan dengan baik isi materi yang sedang dipresentasikan. Maka dari itu, sebagai seorang presenter, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita ingin menyampaikan sebuah isi materi dengan sebuah presentasi. Yang pertama itu adalah mengenakan pakaian yang pantas dan sopan. Jadi pada saat kita presentasi, kita harus bagaimana agar dilihat orang itu kita terlihatnya sopan dan enak dipandang, begitu. Lalu suara yang jelas dan terdengar ke seluruh audiens. Lalu tunjukkan antusiasme dan gunakan bahasa tubuh yang positif. Lalu kita juga harus jangan melakukan gerakan yang bisa mengganggu fokus audiens, karena apabila fokus audiens itu terganggu, maka pemahaman mereka terhadap materi yang kita sampaikan itu kurang dipahami dengan baik. Selanjutnya, tempatkan diri kita agar tidak menghalangi layar dan pastikan posisi mendukung alur pandang. Jadi pada saat kita presentasi, sebaiknya kita tidak menghalangi media atau visual yang kita tampilkan di saat kita presentasi. Dan sebaiknya kita menjaga agar pandangan dari para audiens ini bisa jelas kepada visual yang kita sediakan pada saat presentasi. Lalu bangun koneksi dengan audiens melalui interaksi. Hal ini juga dapat meningkatkan aspek afektif dan juga kognitif dari para audiensnya. Lalu usahakan kita selalu melakukan kontak mata dengan audiens. Hal ini dilakukan karena agar adanya interaksi dan keinteraktifan dari para audiens terhadap pembelajaran atau materi yang disampaikan. Lalu tunjukkan detail penting di dalam media presentasi yang digunakan dengan alat bantu. Nah, hal ini sangat penting apabila kita ingin menunjukkan suatu hal atau suatu pokok bahasan yang penting dalam sebuah media presentasi yang kita tampilkan, agar para audiens bisa fokus terhadap materi tersebut yang kita tunjuk dengan menggunakan alat bantu tersebut. Lalu berikan waktu yang cukup untuk audiens memahami visual yang tertera, agar mereka ada waktu untuk memahami materi yang kita sampaikan. Nah, lalu peralatan yang kita gunakan sebaiknya tidak menjadi pusat perhatian, karena apabila di audiens ini
terjadi distraction terhadap alat-alat atau media yang kita gunakan itu, maka mereka bukan hanya fokus ke materi kita, malah fokus ke media yang kita gunakan gitu. Lalu atur waktu presentasi agar tidak melewati durasi yang telah ditentukan, dan juga siapkan rencana cadangan untuk berjaga-jaga apabila ada masalah teknis atau lainnya. Jadi kita mungkin bisa memberikan sebuah plan B ya, agar presentasi ini atau seminar ya ini tetap lanjut dan tidak batal karena ada suatu kendala teknis. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di kemudian hari. Berikut adalah pengisi materi untuk video pembelajaran ini, yaitu adalah saya sendiri, Levi Dovinanda, dan juga saya Zevanya Immanuel Kurniawan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Ya, bye-bye.